Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya dalam materi produk kreatif dan kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai materi ruang lingkup produk barang dan jasa. Untuk materi ini saya membagi menjadi dua bagian. Ya, untuk video kali ini kita akan bahas di bagian pertama. Tetap di channel Belajar Menyenangkan bersama Ai, Ahmad, dan Iin. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe ya, buat yang belum mensubscribe. Terima kasih. Yuk kita mulai belajar ya. Ya, submateri yang akan kita pelajari di video ini ada 4. Yang pertama, pengertian produk barang dan jasa. Lalu yang kedua, produk teknologi tepat guna. Ketiga, klasifikasi produk barang dan jasa. Lalu jenis-jenis produk bisnis. Ya, jadi ada 4 submateri yang akan kita pelajari pada video ini. Ya, yuk kita masuk ke materi yang pertama, pengertian produk barang dan jasa. Ya, apa sih pengertiannya? Yuk kita lihat di sini. Menurut Kotler dan Armstrong, produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, dan yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Ya, ini adalah pengertian produk menurut Kotler dan Armstrong. Kita lihat lagi pengertian produk menurut Stanton. Nah, di sini produk adalah kumpulan dari atribut-atribut yang nyata maupun tidak nyata, termaksud di dalamnya kemasan, warna, harga, kualitas, dan merek, ditambah dengan jasa dan reputasi penjualannya. Ya, ini menurut Stanton. Jelas ya arti dari produk tersebut. Nah, sekarang produk itu terbagi dua, yaitu barang dan jasa. Kalau produk barang itu diproduksi oleh pabrik, kemudian dijual langsung ke konsumen. Sedangkan jasa itu sistemnya dijual terlebih dahulu, baru diproduksi. Ya, itu perbedaan produk barang dan jasa. Ya, jelas ya untuk pengertian produk barang dan jasa. Lanjut. Materi berikutnya yaitu produk teknologi tepat guna. Ya, ini adalah submateri yang kedua. Ya, kita lihat dulu. Teknologi tepat guna. Apa sih maksudnya? Ya, teknologi tepat guna diciptakan untuk membuat pekerjaan manusia semakin mudah serta mampu meningkatkan nilai ekonomi. Ya, teknologi tepat guna harus menerapkan metode yang hemat sumber daya, mudah dirawat, serta tidak bersifat polutif yang bisa menghasilkan banyak limbah dan mencemari lingkungan. Ya, maksudnya polutif itu polusinya tidak banyak. Jadi pakai sistem atau metode yang hemat sumber daya. Ya. Teknologi tepat guna ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana caranya? Yaitu dengan meningkatkan pendapatan serta mampu memberikan nilai tambah pada produk. Ya, ini adalah metode teknologi tepat guna. Nah, selanjutnya manfaat produk teknologi tepat guna. Apa ayo manfaatnya? Ada yang tahu nggak? Ya, yang pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan, pemecahan masalahnya, dan penambahan hasil produksi. Ya, jadi dengan
produk metode teknologi tepat guna, produk yang dihasilkan masyarakat itu lebih efektif dan juga akan menambahkan hasil produksinya, ya. Yang kedua, mudah dipahami mekanismenya, mudah dipelihara dan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ini manfaat yang kedua. Manfaat yang ketiga yaitu memacu kreativitas dan inovatif pembuatnya untuk terus berkarya mencapai optimal. Ya, ini adalah manfaat yang ketiga. Manfaat yang keempat yaitu terciptanya lapangan pekerjaan untuk mewujudkan karya inovasi. Ya, ini adalah manfaat yang keempat, ya. Jelas ya untuk manfaat produk teknologi tepat guna. Ya, sekarang contohnya seperti apa sih produk teknologi tepat guna? Nah, ini yang pertama. Contohnya alat pengiris bawang otomatis. Nah, buat kalian nih yang di rumah yang biasa disuruh mamahnya atau bundanya untuk mengiris bawang dan kalian harus bercucuran air mata. Nah, sekarang sudah ada loh alatnya ya, alat pengiris bawang otomatis ya. Jadi sekarang mudah cara mengiris bawang ya. Apalagi contoh berikutnya. Nah, ini ada sepeda alat penyapu sampah. Aduh, menarik banget ya ini sepedanya. Jadi di sini kalian tidak usah nyapu lagi tuh secara tidak modern gitu. Nah, sekarang yang modern ini di sini pakai sepeda yang nggak capek nyapunya. Nah, ini adalah produk teknologi tepat guna. Yang ketiga apalagi nih? Ada alat pendeteksi gempa bumi ya. Di sini ada alat pendeteksi gempa bumi ya yang bisa dipakai oleh wilayah tertentu, daerah-daerah tertentu ya. Jadi di sini sebenarnya masih banyak lagi contoh produk teknologi tepat guna, tapi di sini saya mengulas 3 contoh produk teknologi tepat guna. Ya, jadi paham ya apa sih yang dimaksud dengan produk teknologi tepat guna. Ya, lanjut ke materi yang ketiga yaitu klasifikasi produk, barang dan jasa. Kita lihat di sini produk barang dan jasa yaitu produk life cycle ya, PLC. Nah, PLC itu atau disebut juga dengan siklus hidup produk adalah tahapan-tahapan proses perjalanan hidup suatu produk mulai dari diperkenalkannya kepada pasar hingga pada akhirnya hilang dari pasaran. Ya, jadi ini siklus hidup produk. Ya. Nah, untuk memperpanjang umur hidup suatu produk, produsen harus bekerja keras melakukan berbagai strategi agar produknya dapat bertahan lebih lama lagi di pasar atau di market. Ya, jadi jangan sampai produk tersebut hilang atau lenyap. Maka diperlukan inovasi atau pembaharuan yang membuat masyarakat itu atau konsumen tidak bosan terhadap produknya. Ya, selanjutnya kita lihat yuk tahapannya bagaimana sih siklus hidup produk? Ya, tahapannya apa saja? Nah, di sini ada gambar siklus hidup produk. Jadi ada 4 tahap dalam siklus hidup produk. Ya. Di sini ada 4 tahap. Pertama perkenalan ya. Ini tahap pertama perkenalan ya. Dia garisnya biasanya akan meningkat nih. Lalu ada perkembangan ya. Di sini lebih meningkat lagi. Dan ada kedewasaan. Nah, pada titik kedewasaan inilah itu produsen harus lebih kreatif karena jangan sampai dia menurun ya. Seperti itu.
Lanjut materi berikutnya. Ya, di sini kita bahas mengenai satu-satu tahapannya. Ya, tahap perkenalan, introduction ya. Apa sih tahap perkenalan? Nah, di sini adalah proses perkenalan produk merupakan bentuk awal dari siklus hidup produk, di mana produk ini mulai dipasarkan kepada khalayak umum. Ya, pada tahap ini produk yang dikeluarkan benar-benar baru dan keuntungan produsen masih sedikit. Serta pada tahap ini promosi mengenai produk tersebut biasanya dilakukan secara agresif ya atau secara gencar. Nah, tahap perkenalan, semua media promosi kita pakai agar masyarakat itu mengenal produk yang kita produksi. Nah, ciri-cirinya apa nih dari tahap pengenalan? Yang pertama, laba penjualan masih rendah. Ya, jelas ya, karena penjualan produk kita itu masih sedikit. Harga produk tinggi, ya. Lalu promosi yang dilakukan besar-besaran. Produk yang dipasarkan benar-benar baru. Lalu yang kelima, cash flow-nya masih negatif. Ya, ini adalah ciri-ciri tahap perkenalan. Yang kedua, tahap pertumbuhan. Nah, di sini tahap di mana sebuah produk akan memulai berkembang, ya, akan mulai berkembang secara pesat. Dikarenakan apa? Masyarakat sudah mengenal seluk-beluk produk tersebut, ya. Di tahap ini promosi tidak dilakukan secara besar-besaran lagi karena sudah banyak masyarakat yang mengetahuinya, ya. Ciri-cirinya apa nih tahap pertumbuhan? Yang pertama, pasar yang semakin meluas. Kedua, laba penjualan mulai naik, ya. Ketiga, produk sudah dikenal oleh masyarakat. Lalu keempat, adanya pesaing yang muncul, dan yang kelima, biaya produk cenderung turun, ya. Ini adalah tahap pertumbuhan. Tahap yang ketiga yaitu tahap kedewasaan, ya. Di tahap yang satu ini produk akan mengalami penurunan dikarenakan beberapa faktor. Salah satunya karena banyak pesaing yang berdatangan. Sehingga di tahap ini perlu dilakukan inovasi serta diperlukan lagi untuk melakukan promosi suatu produk. Ya, ini adalah tahap kedewasaan. Di sini perusahaan memiliki banyak tantangan agar produknya itu bisa bertahan. Ya, nah sekarang kita lihat ciri-ciri tahap kedewasaan. Ada 4 ciri-cirinya. Yang pertama, adanya laba yang besar bagi produsen yang berhasil memimpin pasar. Ya, lalu yang kedua, adanya persaingan yang cukup ketat antara produsen. Ya, di sini dengan para pesaing tentu saja. Lalu yang ketiga, harga produk turun. Ya, karena banyak pesaing, jadi otomatis ya salah satu strateginya kita menurunkan harga produk. Lalu yang keempat, kapasitas produksi cenderung tinggi. Ya, ini adalah 4 ciri-ciri tahap kedewasaan. Tahap selanjutnya yang keempat, tahap kemunduran. Nah, tahap di mana produk mengalami kemunduran. Ya, pada tahap ini sebuah produk harus diperbaharui atau diganti dengan barang baru agar perusahaan tetap bertahan di pasar secara luas. Ya, jadi di sini dilakukan pembaharuan yang mengikuti selera masyarakat, yang mengikuti teknologi yang sekarang ini. Ya, kenapa? Karena sebuah produk yang tidak laku di pasaran, jika tidak ada penggantinya, maka
perusahaan tersebut akan mengalami penjualan dalam ruang lingkup pasar yang kecil, atau bahkan perusahaan itu bisa mengalami kemunduran ya, atau bangkrut ya, di sini gulung tikar. Lalu apa ciri-cirinya tahap kemunduran? Ada 4 ciri-cirinya. Yang pertama, laba mulai menurun. Lalu yang kedua, konsumen menjadi jenuh ya, karena bosan dengan produk itu-itu saja. Lalu yang ketiga, kapasitas produksi menurun. Dan keempat, perlunya strategi dan inovasi baru ya. Jadi di sini perusahaan atau produsen harus benar-benar bisa menghasilkan karya barunya yang lebih inovatif dan lebih efektif ya. Jelas ya untuk tahap kemunduran. Ya, submateri yang keempat yaitu jenis-jenis produk bisnis. Ya, kita lihat di sini jenis-jenis produk barang dulu ya. Jadi jenis produk bisnis itu ada produk barang dan produk jasa. Nah, di sini jenis produk barang. Produk barang itu terbagi menjadi 2, produk konsumsi dan produk industri. Nah, produk konsumsi yaitu produk yang diproduksi oleh produsen, kemudian disalurkan langsung kepada konsumen untuk dikonsumsi. Apa contohnya? Di sini ada produk kebutuhan sehari-hari, ada produk belanjaan, produk khusus ya. Nah, ini adalah produk konsumsi ya. Jadi produk yang langsung dikonsumsi oleh konsumen ya. Produk khusus apa sih? Produk khusus itu kayak seperti obat-obatan ya, seperti itu. Nah, ada lagi produk industri yang kedua. Nah, produk industri itu adalah produk yang diproduksi oleh produsen dan dijual kembali lalu dipergunakan sebagai bahan baku untuk proses produksi yang akan menghasilkan produk baru. Jadi di sini produk yang dijualnya adalah produk bahan mentah ya, yang harus diproduksi kembali oleh produsen agar bisa menghasilkan produk baru yang kaya akan manfaat. Ya, di sini contohnya apa? Bahan baku dan suku cadang pabrik, barang modal, lalu perlengkapan dan layanan servis ya. Materi selanjutnya mengenai jenis produk jasa. Nah, kita perhatikan dulu nih, produk jasa itu memiliki 4 buah karakteristik. Apa saja? Ayo, yang pertama, karakteristik tidak berwujud. Nah, jasa merupakan sesuatu yang tak bisa dilihat, diraba, dicium, didengar sebelum ada kesepakatan dari kedua belah pihak dari sebuah transaksi pembelian. Nah, lalu yang kedua, sifatnya apalagi? Tidak dapat dipisahkan. Ya, jasa tidak bisa dipisahkan dari sumbernya. Ya, lalu yang ketiga, jasa itu sifatnya berubah-ubah ya. Jasa sifatnya berubah-ubah. Jasa merupakan sesuatu yang tidak tetap sifatnya. Lalu yang keempat, mudah lenyap ya. Daya tahan suatu jasa tidak akan menjadi masalah jika permintaan selalu ada. Tapi sebaliknya, jika tidak ada permintaan, maka otomatis penyedia jasa tersebut tidak ada. Nah, sekarang kita lihat nih macam-macam produk jasa. Apa saja? Di sini ada jasa perantara perdagangan, lalu ada jasa hiburan, ada jasa konsultan, pengacara, akuntan. Ya, lalu yang keempat ada jasa transportasi, ada jasa asuransi, jasa servis,
jasa salon kecantikan. Ya, nah berikut adalah contoh macam-macam produk jasa. Sekian penjelasan saya mengenai ruang lingkup barang dan jasa ya. Di sini kita bagian yang pertama. Nah, sampai ketemu lagi di bagian yang kedua. Dan kalau kalian menyukai video ini, jangan lupa ya di subscribe, share, and like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.